Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sintesis protein. Berikut merupakan daftar nama anggota kami, mulai dari Sastra Davina hingga Nifakwe. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein dari DNA dan RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Tujuan sintesis protein yaitu membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Berikut merupakan tahapan sintesis protein. Dalam pembentukan DNA menjadi protein harus melalui tahap RNA. RNA untuk sintesis protein yang dibentuk dari DNA adalah mRNA. DNA dibentuk dengan template DNA dan protein dibentuk dengan template mRNA. Terjadi replikasi yang artinya pengadaan DNA dari DNA lama ke DNA baru. Replikasi tidak termasuk dalam sintesis protein. Replikasi terjadi pada pembelahan sel. Jika terjadi replikasi, maka setiap pembelahan sel, selnya memiliki DNA yang baru. Berikut merupakan perbedaan DNA dan gen. Untuk DNA yaitu pembawa sifat dan gen penentu sifat. Berikut merupakan ekspresi gen. Bentuk ekspresinya berupa rantai asam amino seperti metionin, proline, leusin, alanin, dan arginin dengan reaksi yang berbeda-beda. Gen ada dalam DNA akan mengalami transkripsi dengan template atas DNA. Template itu merupakan acuan yang kemudian membentuk mRNA yang akan menjadi template untuk proses reaksi. Pada mRNA terdapat kodon dengan susunan RNA dan DNA. Untuk susunan RNA-nya seperti urasil, guanin, adenin, dan sitosin. Lalu untuk susunan DNA-nya seperti adenin, guanin, timin, dan sitosin. Kodon akan mengekspresikan kode asam amino tertentu, seperti kodon AUG mengekspresikan metionin. Kodon yang pertama disebut merupakan start codon, dan start codon ini selalu metionin. Berikutnya merupakan struktur kromosom. Di sini terdapat gambar yang akan saya deskripsikan. Yang pertama terdapat warna coklat atau merah yang merupakan DNA yang melingkari protein histone. Kesatuan antara DNA dengan protein histone dapat disebut sebagai nukleosom. Antara satu nukleosom dengan nukleosom yang lain terdapat lingkar DNA yang nantinya setiap kurang lebih 6 nukleosom akan membentuk melingkar atau double helix sampai nanti terbentuk kromosom. Baik, untuk selanjutnya merupakan asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat memiliki polimer dari mononukleotida yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester antara gugus hidroksi 3 pada gula dan pada gugus hidroksi yang kelima. Lalu mononukleotida ini terdiri dari gula, basa pirimidin, dan gugus fosfat. Asam nukleat akan dihubungkan satu sama lain dengan fosfodiester. Untuk selanjutnya terdapat gula pada nukleotida yang pertama dari ribosa dan deoksiribosa. Untuk ribosanya terdapat gugus hidroksil dengan 5 atom C dan untuk deoksiribosanya terdapat gugus H dan tidak ada oksigen. Baik untuk nukleotida terdapat fosfat ester dari nukleotida yang terikat dengan fosfat melalui ikatan ester. Esterisasi pada gugus OH dan gugus hidroksil pada gula C5 dengan gugus fosfat. Gugus fosfat bisa berupa 1, 2, dan 3. Baik, untuk selanjutnya terdapat ribonukleotida yang terdiri dari gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen, seperti purin, adenin, guanin, dan pirimidin, timin, dan sitosin. Ribonukleotida juga menyusun RNA. Selanjutnya adalah deoksiribonukleotida. Menyusun DNA terdiri dari gula, deoksiribosa, gugus fosfat bisa lebih dari 1, basa nitrogen, purin, ada adenin, guanin, serta pirimidin, timin, dan sitosin. Perbedaan ribonukleotida dan deoksiribonukleotida adalah pada basa nitrogen. Untuk ribonukleotida, pirimidinnya adalah urasil, serta deoksiribonukleotida, basa nitrogennya adalah timin. Berikut merupakan struktur RNA dan DNA, yaitu memiliki ujung 5 dan ujung 3 akan berpasangan komplementer sesuai dengan pasangannya, yaitu sitosin dengan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen, adenin dengan timin memiliki 2 ikatan hidrogen, serta memiliki sifat antiparalel, yaitu ujung 5 ke 3 ke arah bawah, maka 3 ke 5 ke arah atas ataupun kebalikannya. Ujung 3 dan ujung 5 dapat dilihat pada atom C yang terdapat pada gula. DNA merupakan pembawa informasi genetik, mengekspresikan sifat genetik, hasil ekspresi bisa protein ataupun RNA, berada pada prokariotik dan eukariotik pada manusia. Struktur molekul DNA, yaitu double helix atau antiparalel, basa purin dan pirimidin terletak di dalam helix, gugus fosfat dan unit deoksiribosa terletak di luar helix, ikatan hidrogen adenin, timin, guanin, sitosin, serta tidak semua linear. DNA pada mitokondria, 1% dari keseluruhan DNA seluler, mengekspresikan 13 protein, kunci utama rantai respirasi, terjadi transport elektron dari satu kompleks ke kompleks yang lain, 13 protein diproduksi oleh mitokondria, mutasi tinggi, dapat mengalami repair. Molekul DNA di eukariota, sebagian besar terdapat pada nukleus, mengikat protein menjadi kromatin, menyusun kromosom, DNA terletak di luar nukleus, sirkuler, tidak mengandung histon. Selanjutnya adalah replikasi DNA, sarana untuk keberlanjutan transfer informasi genetik dalam bentuk protein. Hanya bisa terjadi bila sel mau membelah, terjadi dari ujung ke ujung DNA, adanya replication bubble, replikasi berjalan dengan cepat. Prokariota bentuknya sirkuler, hanya satu replikasi asal dan kembali ke asal replikasi tersebut. Eukariota banyak replikasi asal. Selanjutnya adalah replikasi DNA yang terjadi secara semi-konservatif. Maksudnya, semi-konservatif di sini adalah masing-masing utas yang lama akan membentuk satu utas yang baru.
sintesis DNA dibantu oleh enzim primase untuk membentuk RNA primer, masing-masing membentuk satu utas baru dan identik dengan RNA primer. Pemanjangan rantai DNA yang baru yaitu DNA polimerase 3. Arah pembentukan DNA yang baru dari 5 ke 3, sehingga akan terbentuk leading strand dan lagging strand. Selanjutnya DNA menuju RNA dan terbentuknya protein. Dari yang seolah-olah tampak dua utas, sebenarnya hanya satu utas, namun tampak menggabung. Satu utas DNA akan dijadikan acuan pembentukan mRNA yang disebut dengan antisense. mRNA yang dibentuk akan menuju ke ribosom. Ribosom selalu terdiri dari dua unit besar dan juga unit kecil. Tali tersebut berisikan asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida yang akan nantinya menjadi polipeptida. Berikutnya yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. DNA menjadi mRNA atau transkripsi. mRNA menjadi template untuk sintesis protein. Dan yang kedua, mRNA disusun menjadi protein atau translasi dan merangkai asam amino. Dan satu terjadi transkripsi susunan DNA ke susunan RNA1. Lalu translasi ribosom RNA1 sebagai template sintesis protein 1. Protein tidak bisa bekerja sendirian, maka ia akan menyatu. Satu utas DNA sebagai acuan pembentukan mRNA atau antisense. mRNA menuju ke ribosom, dan ribosom dihubungkan dengan tali yang berisikan asam amino. Berikutnya yaitu ekspresi gen, di mana gen diekspresikan dalam bentuk protein. Adanya transkripsi DNA, di mana DNA menjadi pre-RNA, yaitu RNA yang belum matang. Berikutnya ada pembentukan RNA, di mana pre-RNA membentuk mRNA yang matang dan siap mengalami translasi menjadi protein. Berikutnya ada translasi atau sintesis protein, di mana mRNA matang diubah menjadi protein, dan mRNA menjadi asam amino menyusun suatu protein. Berikutnya ada modifikasi post-translational, di mana protein primer dimodifikasi menjadi protein 3D. Dan ada transport protein, di mana protein sudah matur dan siap ditransport ke organ target. Berikutnya yaitu RNA atau RNA, yang memiliki utas tunggal dan struktur molekul yaitu makromolekul yang panjang, dengan nama satuan yaitu nukleotida, dan juga ada fraksi gula yaitu ribosa, di mana basa nitrogennya terdiri dari A, G, C, dan U, dan terkadang terdapat komplementer dan antiparalel yang dapat membentuk heliks ganda, dan juga adanya molekul yang kecil yaitu 75 sampai dengan 50.000 nukleotida. Berikutnya yaitu messenger RNA atau mRNA, yaitu template untuk sintesis protein dan memiliki fungsi untuk meneruskan informasi genetik dari suatu gen ke generasi berikutnya. Pada mRNA berisi petunjuk penyusunan asam amino untuk sintesis protein. Berikutnya yaitu transfer RNA atau tRNA, yang membawa asam amino aktif ke ribosom untuk disusun menjadi rantai polipeptida berdasarkan urutan mRNA. Dan setidaknya ada 20 jenis tRNA. tRNA mengandung banyak basa yang tidak umum pada RNA, seperti inosim, ribotamin, pseudorasil, dan dihidrorasil. Berikutnya yaitu RNA ribosom atau rRNA, yang menjadi tempat terjadinya sintesis protein. Dan pada rRNA adanya RNA yang melimpah dan paling stabil karena terikat dengan protein. Hubungan antara kromosom DNA dan mRNA. Di dalam kromosom terdapat gen cluster. Gen cluster merupakan tempat beberapa macam gen. Berikutnya yaitu transkripsi dari DNA ke mRNA. Adanya promotor transkripsi, yaitu urutan spesifik dalam DNA tempat transkripsi dimulai, dan juga adanya kode genetik. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi merupakan tahap akhir sintesis protein. Translasi juga merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Lokasi terjadinya translasi yaitu pada ribosom dengan bahan template yaitu mRNA. Tahapan dari translasi yaitu aktivasi asam amino, translasi dari mRNA ke protein, dan lokasinya pada bagian yang info. Pada mRNA terdapat kodon, sedangkan pada tRNA terdapat antikodon. Yang pertama, terdapat mRNA sebagai template dan terdapat kodon. Hal tersebut ditunjukkan dengan warna merah pada gambar. Berikutnya, terdapat ribosom yang terdiri dari dua subunit kecil dan besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan warna biru. Berikutnya, terdapat tRNA berupa antikodon yang akan berikatan secara komplementer dengan kodon dan antiparalel. tRNA tersebut ditunjukkan dengan warna hijau. Berikutnya, tRNA akan membawa asam amino yang akan disandi sesuai dengan asam amino yang sesuai. Ribosom kecil akan ditempeli tRNA dan akan ditempeli metionin, atau asam amino pertama karena start kodonnya penyusun metionin, yang membentuk initiation complex. Lalu ada mRNA yang datang yang komplementer dengan UAC dan antiparalel. Selanjutnya, komplemennya urasil adalah adenin. Adenin komplemennya urasil dan sitosin komplemennya guanin. Lalu akan membentuk kodon untuk metionin, yaitu AUG. Kemudian, ribosom besar akan terikat dengan ribosom kecil. Pada ribosom yang besar ada dua tempat, demikian tRNA, ada P site, lalu ada G site.
tRNA dengan metionin terletak di site P. Selanjutnya asam amino pertama selalu met, tRNA kedua berada pada A site. Lalu antikodon pada tRNA membentuk garis basa dengan kodon mRNA, contohnya valin. Nantinya met akan bergabung menjadi valin di tempat katalitik melalui ikatan peptida. Setelah melekat, tRNA yang kosong akan bergeser kemudian lepas. Site katalitik yang berada pada ribosom subunit besar mengkatalisis formasi ikatan peptida menghubungi asam amino pertama dan kedua, yaitu metionin dan valin. Kedua, asam amino menempel pada tRNA pada site A. tRNA kosong kemudian akan dihilangkan, ribosom bergerak ke kodon berikutnya, tRNA membawa metionin dan valin terletak di site B. Sedangkan pada site A kosong dan akan ditempati tRNA yang baru. Kemudian tRNA berikutnya membawa asam amino menurut kodon pada mRNA, contohnya histidin. Ini akan memasuki site pengikatan tRNA kedua. Antikodon dalam tRNA membentuk garis basa dengan kodon pada mRNA. Site katalitik pada subunit besar mengkatalisis membentukkan ikatan peptida yang menghubungi asam amino kedua dan ketiga, yaitu valin dan histidin. Jika asam amino menempel pada tRNA di site A, kemudian proses tadi terus berjalan hingga bertemu stop codon, contohnya AUG, dan membentuk polipeptida kompleks. Stop codon ada 3. Jika bertemu 1, akan terjadi translasi. Selanjutnya untuk folding dan post-transisional, untuk mencapai bentuk yang aktif secara biologis, peptida baru harus report menjadi bentuk aslinya, konfirmasi 3 dimensi. Sebelum ada sudah folding, pasti polipeptida baru dapat mengalami pemrosesan enzimatik, termasuk penghilangan satu atau lebih asam amino, penambahan asetil, fosforil, metil, karboksil, atau gugus lain pada residu asam tertentu, pembelahan proteolitik, dan perlekatan oligosakarida atau gugus prostetik. Kemudian ada protein folding. Asam aminonya ada 2, polar dan non-polar. Hidrofilik yang polar, sedangkan yang hidrofobik adalah yang non-polar. Rantai samping asam amino polar berada di protein, di mana mereka dapat berinteraksi dengan air. Kemudian di rantai samping non-polar ada bagian dalam yang bentuk inti hidrofobik. Pada atom akan tidak ketemu air. Ini adalah 3 jenis, meskipun salah satu dari ikatan ini cukup lemah, banyak dari mereka bertindak bersama untuk menciptakan regulasi ikatan yang kuat. Air digunakan sebagai sebutan umum untuk rantai samping asam amino, tergantung asam amino yang menyusun dan ikatannya nanti akan menentukan bentuk atau struktur, urusan, dan jumlah asam amino. Kemudian selanjutnya ada maturasi protein. Ketika sintesis protein selesai, metionin di ujung pertama setelah terbentuk, struktur primer akan memiliki gugus asam amino bebas, tidak berikatan dengan gugus karboksil. Pada gugus baliknya merupakan gugus sitosin. Sintesis protein dimulai dari gugus amino ke gugus sitosin. Protein yang telah disintesis akan ditransport keluar dari area kasar, either atau signal pada transport, dan fungsinya untuk memimpin pergerakan protein ke tempat terjadinya pematangan, yaitu ujung asam amino. Setelah disintesis, keran disulfida terbentuk dan protein terlipat membentuk 3D-nya. Beberapa protein butuh modifikasi fase translasi sebelum jadi aktif. Modifikasi mencakupi penghilangan segmen menggunakan peptidase, penambahan fosfat, gula atau lemak, asam amino, dan glikolisasi. Lalu untuk inhibitor sintetis protein ada prokaryotik, dan pendiri dan antibiotiknya ada streptomisin, tetracycline, chloroamphenicol, dan juga eritromisin. Untuk mekanisme sendiri, streptomisin ini mengikat ke subunit ribosom 30S sehingga menghambat inisiasi dan menyebabkan kesalahan pembacaan mRNA. Lalu untuk tetracycline, ia mengikat subunit ribosom 30S dan menghambat pengikatan amino asil tRNA. Lalu untuk chloroamphenicol, ia mengikat subunit ribosom 50S dan menghambat aktivitas peptidil transferase. Dan untuk eritromisin, ia mengikat subunit ribosom 50S dan menghambat translokasi. Lalu untuk prokariot dan ekariot, itu antibiotiknya ada promisin, actinomycin dan juga mitomycin. Untuk mekanisme sendiri, promisin ini analog amino asil tRNA, dia menghasilkan terminasi dini. Lalu untuk actinomycin ini dia mengikat DNA dan menghambat pergerakan RNA polimerase sehingga mencegah transkripsi. Lalu untuk mitomycin, dia mengikat kovalen terjadi antara dua untai DNA sehingga mengurangi replikasi. Regulasi sintesis protein itu ada transkripsi. Nah, transkripsi ini pada saat pembentukan DNA menjadi mRNA, dan jika tubuh memerlukan protein maka transkripsi ini berjalan. Lalu ada translasi, mRNA ini dibentuk namun belum tentu ditranslasi karena tergantung kebutuhannya. Lalu ada modifikasi, itu protein masih inaktif, bisa dihambat saat aktivasinya. Protein aktif bisa mengkatalisis dari substrat menjadi produk. Sebagian besar protein yang disintesis dalam bentuk inaktif. Lalu ada degradasi. Jika sudah dibentuk dan tidak digunakan, maka akan didegradasi. Protein yang disintesis terus-menerus dalam jumlah tetap, yaitu konstitutif. Lalu ada mutasi. Jika terjadi mutasi gen, bisa menyebabkan perubahan pada protein. Di mutasi tingkat base pair level atau DNA ini ada transisi, yaitu perubahan yang masih jadi satu jenis atau purin jadi purin. Lalu ada transversi, yaitu juga perubahan tapi dia purin jadi piridin atau sebaliknya. Lalu ada adisi atau penambahan dan delesi pengurangan. Lalu ada mutasi pada tingkat kromosom dan mutasi tingkat gen yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Lalu ada mutasi tingkat kromosom. Nah, efek mutasi ini yang tingkat kromosom menyebabkan efek yang lebih besar. Dan mutasi dengan hilangnya satu segmen itu ada yang seperti di gambar ini yang dihapus atau hilang. Yang di seperti gambar ini kan segmen F-nya ini menghilang. Nah, karena delesi maka protein pada segmen F itu tidak disandi. Pada mutasi tingkat kromosom ini mengalami crossing over. Lokasinya dapat berubah-ubah, terjadi pemindahan segmen, contohnya seperti pada pembentukan atau pembelahan kromosom. Nah, terdapat kromosom yang memiliki segmen lebih dan juga kurang. Lalu di samping ini ada gambar unequal crossing over, seperti gambarnya ini segmen F
bersilang pada segmen E dan juga segmen G bersama pada D. Nah, itu untuk kromosom 1. Nah, di kromosom 2 ini karena dia unequal, jadi yang segmen E dan F ini tidak ada di kedua kromosom ini, tapi hanya salah satu. Lalu selanjutnya ia mengalami inversi. Urutannya itu bisa terbalik seperti di gambar. Dia percentage inversion, tapi karena dia percentage, jadi pengurutannya itu yang terbalik, tidak berada di tengah-tengah. Lalu ada mutasi tingkat gen. Nah, frame shift mutation ini merupakan pergeseran kerangka baca. Frame shift melakukan ada transisi, yaitu penggantian basa purin dengan basa purin yang lain atau pirimidin dengan pirimidin yang lain dalam pasangan basa molekul DNA. Yaitu contohnya seperti G menjadi A atau A menjadi G, lalu ada C menjadi T atau T menjadi C. Lalu yang kedua ada transversi, yaitu penggantian basa purin dengan pirimidin atau sebaliknya pada pasangan molekul DNA seperti G bisa menjadi C atau T, lalu A bisa menjadi C atau T, C menjadi G atau A, T menjadi G atau A. Lalu selanjutnya ada dampak mutasi. Nah, terbentuknya kodon terminasi dini. Lalu ini menjadikan dampak terjadinya mutasi ini menjadi mutasi frame shift, yaitu ada pergeseran kerangka baca dan juga ada kemungkinan untuk hasil insersinya dan delasi. Lalu untuk mekanisme frame shift mutasi ini terdapat template yang berwarna biru dan DNA yang baru berwarna merah. Jika terjadi insersi, maka DNA yang baru terbentuk dan bertambah. Urutan selanjutnya akan berubah. DNA yang terbentuk baru akan tambahan adenin, sehingga jika terbentuk RNA, posisi ketiga triplet akan berubah. Jika triplet disusun, maka beda dengan yang sebelumnya. Jika terjadi delasi, maka pembahasannya akan bergeser juga. Jika terjadi substitusi, tripletnya sama, seperti contohnya timin menjadi guanin. Lalu jika terjadi insersi atau sebelah kanan ini, seperti adenin akan menjadi asam amino yang berbeda, sehingga urutan menjadi berbeda, dan asam amino yang terbentuk juga akan berubah, sehingga bisa stop codon lebih awal dan menjadi lebih pendek, dan juga ikatannya akan berubah. Lalu jika terjadi insersi dan delasi, maka dari awal hingga akhir akan berubah semua. Jika terjadi substitusi, maka hanya terjadi pada bahasa yang digantikan. Sekian presentasi dari kelompok 7 Biokim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.